Entah berapa juta kali air mata ini jatuh. Tanpa permisi, bulir-bulir bening ini mengalir sendiri. Duhai waktu, bisakah kau berhenti sejenak? Menungguku istirahat sebentar. Aku lelah sekali. Ini tidaklah mudah. Aku anak gunung yang sekarang tinggal di kota pendidikan. Derita pertama yang harus kuhadapi adalah homesick. Aku belum pernah tinggal jauh dari keluargaku. Kota Jogja terasa sangat asing bagiku. Di tengah keramaian pun aku merasa sepi sendiri. Cengeng. Mungkin begitu orang menyebutku. Tapi aku takut. Aku tidak mengenal kota ini. Seakan berada di sarang penyamun. Setiap saat seperti ada yang akan menerkam. Urusan homesick ini belum selesai. Masalah baru datang. Ketika masuk sekolah tiba, aku menemukan diriku hanyalah remahan rengginang. Dulu aku siswa sangat pintar. Di sekolah baru ini, aku bukanlah apa-apa. Banyak sekali siswa yang otaknya jauh cemerlang. Waktu itu, aku siswa serba bisa kesayangan para guru. Di sini, aku bahkan sering malu karena tidak bisa mengerjakan tugas di depan kelas. Dulu, aku punya banyak teman. Di sini, aku seperti upi abu yang hanya berdiam di pojokan. Tentu saja aku iri melihat mereka berhahihi dan bersama kesana kemari. Sedang aku hanya melihat dari kejauhan. Masalah sepertinya makin senang menyiksaku. Aku juga harus berurusan dengan kanker, kantong kering. Dompetku tak pernah tebal untuk memenuhi segala kebutuhanku. Padahal sekitarku bisa membeli ini dan itu. Ya, aku tahu diri. Kakak-kakakku juga membutuhkan biaya kuliah yang cukup besar di kota lain. Sedangkan usaha kedua orang tuaku sedang menurun. Pernah di suatu awal bulan aku ke bank. Seperti biasa, jatah bulananku sudah habis. Tersisa beberapa rupiah saja. Itu pun hanya cukup untuk naik becak ke bank. Setelah menanti beberapa lama, petugas bank yang terlihat lelah memanggil namaku. Terhenyak aku mendengar penjelasannya. Uang bulananku belum datang. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Belum cukupkah kesedihan ini? Sambil menahan air mata, aku cepat-cepat berlalu. Bunyi perut yang dari tadi meronta-ronta minta diisi tak kuhiraukan lagi. Dengan langkah gontai, aku pulang ke kos jalan kaki. Perjalanan 3 km itu kujalani sambil berurai air mata. Capek, lapar, sedih. Untunglah ibu kos dan ibu catering berbaik hati. Mereka menangguhkan tagihanku. Aku boleh membayar kalau uang bulananku sudah sampai. Duh Gusti, aku ingin pulang. Kata orang, masa SMA adalah masa paling bahagia. Bohong, aku enggak tuh. Assalamualaikum. Hai, apa kabar Besti? Senang sekali ya kita kembali bertemu di channel Curhat sama Bunda. Gimana nih kabarnya para remaja? Semoga tetap oke ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, jika berkenan, silakan like, subscribe, and share ya. Bunda doakan kalian akan mendapatkan lebih banyak kebaikan karena telah bersedia berbagi kebaikan pada orang lain. Amin. Jika kalian ingin curhat tentang apapun sama Bunda, boleh. Bisa tulis di komentar atau kirim email di curhatsamabunda@gmail.com atau di Instagram @curhatsamabunda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang cukup mengharu biru. Kalian tahu ini kisah siapa? Kisah ini adalah kisah Bunda sendiri. Waduh, ini sih judulnya malah Bunda yang curhat ya. Ora opo-opo. Boleh ya? Oke. Jujur, ini adalah salah satu episode berat dalam perjalanan hidup Bunda. Terseok-seok menjalaninya, namun tersenyum pada akhirnya. Pengalaman ini Bunda alami ketika di awal SMA.
Ada banyak rasa sedih, rasa tidak mampu, dan rasa terasing. Tapi akhirnya Bunda tetap bertahan menjalani akademi proses kehidupan ini. Bunda paksakan untuk menerima apapun kondisinya dan terus berjuang demi masa depan. Setelah naik kelas, kondisi Bunda sudah semakin baik. Sudah bisa beradaptasi, bisa menemukan potensi, apa kelebihan dan kurangan. Teman-teman juga sudah mulai banyak. Dan keuangan pun sudah semakin stabil. Setelah lulus SMA, Bunda kuliah dengan sungguh-sungguh, mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk menempa diri dan menjadi pribadi yang lebih produktif dan berwawasan luas. Tidak hanya itu, Bunda juga memiliki banyak teman yang membuat hidup sangat berwarna. Hingga Bunda bisa lulus dengan predikat cum laude dan juga berhasil mendapat predikat dari fakultas sebagai salah satu mahasiswa berprestasi. Setelah itu, Bunda juga bisa bekerja di LSM yang melakukan advokasi kepada perempuan dan anak. Bahkan Bunda bisa menjadi pembicara di radio-radio, TV, dan lain-lain. Bunda kemudian juga bisa mengambil S2 hingga menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Swasta di Jogja. Bunda mulai sombong nih. Enggak, Bunda enggak sombong. Tidak sama sekali. Tapi Bunda ingin menunjukkan pada akhirnya semua bisa berbuah manis setelah melalui ujian. Kuncinya adalah tetap bersabar, pastikan hidup kita selalu di jalur yang benar. Maka kejutan-kejutan rahmat Tuhan akan kita nikmati. Dari cerita tadi maksudnya apaan sih Bun? Maksud Bunda menceritakan ini agar kalian mengerti bahwa setiap orang pasti mengalami masa pasang surut dalam kehidupannya. Ada saat kita di bawah, tapi ada saat juga kita di atas. Kalau kita di atas, jangan sombong dan lupa diri. Kalau kita sedang diuji, di posisi bawah, jangan putus harapan akan kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah bukan sedang iseng menyakiti kita, tidak. Allah Tuhan yang Maha Esa sangat menyayangi hamba-hambanya. Tapi Ia ingin menumbuhkan jiwa kita agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ibarat ada siang dan ada juga malam. Meski gelap, malam adalah waktu bagi makhluk hidup untuk bertumbuh dan memperbaiki berbagai kerusakan dalam tubuhnya. Begitu juga dalam hidup. Kenapa harus ada cobaan? Agar bertumbuh jiwa kita, agar lebih baik pribadi kita. Ia ingin kita merasakan proses sehingga kita bisa bersyukur atas apa yang telah kita raih. Ia juga menguji hambanya, siapa yang bisa bertahan dengan ujian dan tetap berada di jalannya atau memilih jalan yang salah. Bagi yang bisa bertahan, maka dia akan naik tingkat dalam banyak hal. Percaya saja, itu janji Tuhan. Dari kisah Bunda tadi, ada beberapa hal yang bisa kita bahas ya. Yang pertama tentang homesick. Homesick sederhananya adalah kangen rumah. Kangen suasananya, kebiasaan-kebiasaannya, orang-orangnya. Nah, perasaan itu menimbulkan perasaan asing di lingkungan baru. Hal ini menimbulkan cemas, sedih, tidak dapat fokus. Homesick berasal dari kebutuhan manusia akan kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman. Tapi sebenarnya homesick ini cuma gelombang emosi dan tidak permanen. Jadi bukan gangguan mental. Dan kalau sudah menemukan kenyamanan, kondisi emosi tersebut akan hilang. Mengatasi homesick, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kenali lingkungan baru. Coba untuk sering-sering jalan-jalan. Dengan sering melihat, lama-lama tidak akan terlalu merasa asing lagi ya. Dan ya kalian juga coba cari hal-hal yang bisa menarik minatmu, sehingga akan teralihkan kesedihan tersebut. Yang kedua, sibukkan diri. Jangan hanya sendirian di kamar sambil rebahan dan dengerin lagu-lagu galau. Coba deh lakukan hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian dan menghabiskan energimu. Misal membersihkan kamar kos, olahraga, menyanyi, dan lain-lain. Ketiga, ikuti komunitas. Entah itu OSIS, lembaga kemahasiswaan, komunitas hobi, pecinta alam, dan lain-lain.
Dengan berada di komunitas, kita terhubung dengan orang lain sehingga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, dan bisa juga saling menguatkan ketika ada masalah. Yang keempat, bersabarlah. Ingatlah bahwa kamu akan naik tingkat. Maksudnya apa, Bun? Ini loh, ketika kita merantau dan mengalami homesick, berarti kita sudah meninggalkan zona nyaman dan memilih zona tidak aman untuk meraih sesuatu. Itu berarti tanda bahwa kita sebentar lagi akan naik tingkat. Hidup kita akan mengalami perubahan yang kalau kita berada di jalan yang baik, maka kita akan menuju kesuksesan. Baik, sekarang kita akan membahas masalah yang kedua ya, yang terkait dengan rendah diri.